Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah penganggaran perusahaan. Saat ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan topik anggaran kas. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Kesia, ada Sandra, Michelle, Rian, Reynaldi, Esra, dan Nathanael. Pengertian anggaran kas. Kas merupakan aset yang paling liquid. Semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Kas adalah uang yang siap dan bebas digunakan. Kas meliputi uang kartal, uang giral, dan simpanan giro di bank. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas ini menunjukkan jumlah kas yang harus diperlukan setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari. Pentingnya anggaran kas. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Karena itu, bagi perusahaan memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat akan sangat bermanfaat positif bagi perusahaan. Setiap sumber penerimaan kas harus dapat dibuat taksirannya tentang berapa banyak uang yang akan diperoleh dari setiap sumber tersebut dan kapan uang tersebut akan diterima. Tujuan penyusunan anggaran. Tujuan utama penyusunan anggaran kas adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan investasi yang akan dilakukan. Selain itu, berikut tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. 2. Memperkirakan kemungkinan terjadi defisit atau surplus. Defisit terjadi bila mana pemasukan ditambah saldo awal ternyata lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran yang harus dibayar. Sebaliknya, surplus akan terjadi bila mana pemasukan melebihi pengeluaran, sehingga saldo kas pada akhir periode mengalami peningkatan. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang, di mana bila terjadi defisit, perusahaan perlu mencari dana tambahan baru, atau sebaliknya bila perusahaan mengalami surplus, maka perusahaan harus memilih alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. Pendekatan penyusunan anggaran kas, menurut Ellen Christina DKK, ada dua pendekatan dalam menyusun anggaran kas. 1. Anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. 2. Anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusui. Sumber kas dan penggunaan. Sumber kas adalah tempat atau sumber dari mana kas yang diterima oleh perusahaan yang digunakan dalam kegiatan perusahaan tersebut. Di antaranya, sumber kas adalah yang pertama itu hasil penjualan produk atau jasa secara tunai. Kedua, hasil penagihan piutang perusahaan. Ketiga, pendapatan lain seperti bunga bank, jasa giro, dan dividen. Keempat, adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti penjualan aktiva. Dan yang terakhir, penerimaan di luar penghasilan seperti kredit bank, penjualan obligasi, penambahan modal sendiri oleh pemilik. Penggunaan kas. Penggunaan kas yaitunya pengalokasian kas yang telah diperoleh oleh perusahaan ke dalam bagian-bagian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti berbagai pembayaran untuk operasional perusahaan seperti biaya tenaga kerja, biaya penjualan, dan biaya administrasi. B. Pembayaran pada kreditur, baik berupa bunga maupun angsurannya, penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. D. Pembayaran pada pemilik modal, seperti pembayaran dividen atau pengembalian modal.
pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak, cukai, materai, restitusi, dan lainnya. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran kas adalah sebagai berikut. Menyusun anggaran penagihan piutang. 2. Menyusun anggaran penerimaan kas, yang biasanya terdiri dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Menyusun anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas-in umumnya mencakup pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya-biaya dan pengeluaran lain-lain. Menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara, artinya bisa terdapat saldo akhir yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. Yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bahwa pinjaman tersebut harus memperhitungkan pembayaran bunga dan angsuran pokoknya. 5. Memperkirakan pembayaran bunga apabila perusahaan melakukan pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi. Untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Terima kasih.